Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya berada di posisi seorang sahabat Nabi yang dikepung fitnah, diancam, dan disiksa hanya karena memegang teguh ajaran Islam? Kisah ini bukan kisah dongeng. Ini adalah peristiwa nyata, tercatat dalam sejarah, dan disaksikan oleh banyak orang pada masanya. Kita akan melihat bagaimana iman diuji, bagaimana nyawa terancam, dan bagaimana seorang muslim tetap memilih kebenaran meski taruhannya adalah hidupnya sendiri. Semoga Allah menjaga iman kita, menguatkan hati kita saat menghadapi ujian, memberi kita ilmu yang bermanfaat, dan menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Simak video ini sampai akhir, karena pelajaran yang akan kita dapatkan dari kisah ini sangat berharga untuk kehidupan kita hari ini. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Nasab Ammar bin Yasir. Mekah pada awal abad ke-7 adalah jantung Jazirah Arab. Kota ini bukan hanya pusat ibadah bagi kabilah-kabilah Arab yang menghormati Ka'bah, tetapi juga pusat perdagangan strategis yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syam di utara. Setiap musim haji dan setiap kali kafilah dagang melintas, pasar-pasar Mekah dipenuhi barang dari berbagai penjuru. Dari rempah-rempah, kain, kulit, perhiasan, sampai wewangian. Suasana ramai ini menjadi sumber kekayaan besar bagi Quraisy, kabilah yang menguasai kota tersebut. Namun, di balik kemakmuran itu, Mekah memiliki struktur sosial yang keras. Kedudukan seorang ditentukan oleh kabilahnya. Mereka yang berasal dari keluarga bangsawan Quraisy menempati posisi terhormat. Sedangkan orang asing, budak, atau mereka yang tidak memiliki ikatan darah dengan kabilah besar dianggap kelas bawah dan seringkali tanpa hak perlindungan penuh. Yasir bin Amir adalah salah satu dari mereka yang datang ke Mekah tanpa kedudukan sosial yang tinggi. Beliau berasal dari Yaman, dari kabilah Anas. Riwayat menyebutkan bahwa Yasir datang bersama dua saudaranya menuju Hijaz. Awalnya dengan tujuan mencari saudara mereka yang hilang, atau sekedar merantau mencari penghidupan. Setibanya di Mekah, dua saudaranya melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, Yasir memilih tinggal di kota itu. Untuk bisa hidup di Mekah, seorang pendatang biasanya harus berada di bawah perlindungan kabilah kuat. Yasir mendapatkan perlindungan dari Bani Makhzum, salah satu kabilah Quraisy yang terkenal memiliki pengaruh besar, dan banyak tokoh penting, termasuk Abu Jahal, musuh besar dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlindungan ini bersifat administratif dan politis. Ia membuat Yasir aman dari ancaman luar, tetapi tidak otomatis memberinya status sosial setara dengan anggota asli kabilah. Di Mekah, Yasir menikahi Sumayyah binti Khayat. Sumayyah adalah seorang budak perempuan milik Abu Huzaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Beliau dikenal sebagai wanita yang tegar dan pekerja keras. Perkawinan antara Yasir dan Sumayyah adalah cerminan dari kehidupan lapisan bawah di Mekah. Tidak ada berlimpah harta, tetapi penuh ketekunan dalam bekerja. Dari pasangan ini lahirlah Ammar bin Yasir. Ammar tumbuh dalam suasana yang sangat berbeda dengan para pemuda Quraisy dari kalangan bangsawan. Sejak kecil, Ammar terbiasa membantu kedua orang tuanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beliau tidak mewarisi kekayaan, tidak memiliki kemewahan rumah besar, dan tidak dibesarkan dengan kemudahan hidup yang dinikmati oleh anak-anak elit Quraisy. Namun, Ammar memiliki kecerdasan dan pandangan luas. Sebagai anak dari keluarga yang berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, Ammar mengenal perbedaan status sosial secara langsung.
Pengalaman ini yang kelak membentuk kepekaan Ammar terhadap nilai keadilan dan kesetaraan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hiro dan memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, kabar tentang ajaran baru itu mulai beredar di kalangan kecil. Islam datang dengan pesan yang sederhana namun revolusioner bagi tatanan sosial Mekah, bahwa semua manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kelebihan seorang Arab atas non-Arab kecuali dengan ketakwaannya. Pesan ini menyentuh hati banyak orang dari kalangan lemah, termasuk Ammar bin Yasir. Riwayat Sahih menyebutkan bahwa Ammar termasuk as-sabiqunal awalun, atau golongan orang-orang pertama yang memeluk Islam. Keputusannya ini bukan tanpa resiko. Bergabung dengan Rasulullah berarti siap menghadapi kemarahan pemuka Quraisy, terutama dari Bani Maksum yang melindunginya secara hukum, tetapi memusuhi Islam secara terang-terangan. Ammar bin Yasir memeluk Islam bersama kedua orang tuanya, yaitu Yasir dan Sumayyah. Ketiganya kini memiliki ikatan iman yang lebih kuat daripada ikatan darah atau perlindungan kabilah. Tetapi keputusan ini membuat posisi mereka semakin rentan. Mereka bukan hanya pendatang dan budak, tetapi juga pengikut agama baru yang dianggap mengancam tatanan Quraisy. Bagi keluarga Yasir, inilah awal dari perjalanan panjang yang penuh ujian. Mereka akan menjadi saksi dan korban langsung dari kebrutalan para penentang Islam di Mekah. Dan kisah itu akan menjadi salah satu bab paling menyayat hati dalam sejarah perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal keislaman dan siksaan di Mekah. Keislaman Ammar bin Yasir bukanlah keputusan yang diambil karena desakan, melainkan karena keyakinan mendalam. Riwayat dari Ibnu Sa'ad dan Ibnu Ishaq menyebutkan Ammar memeluk Islam pada masa-masa awal dakwah Nabi di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Di sanalah beliau bersama kedua orang tuanya, Yasir bin Amir dan Sumayyah binti Khayat, mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu, keluarga kecil ini resmi menjadi bagian dari barisan as-sabiqunal awalun. Namun, latar belakang sosial mereka membuat resiko yang dihadapi jauh lebih berat dibandingkan sebagian sahabat yang lain. Mereka tidak memiliki perlindungan keluarga bangsawan. Bani Maksum yang seharusnya melindungi Yasir sebagai pendatang di bawah naungan mereka justru menjadi algojo utama yang menyiksa mereka. Pemimpin kebrutalan ini adalah Abu Jahal bin Hisham, tokoh utama Bani Maksum, sekaligus musuh paling keras terhadap dakwah Rasulullah. Siksaan dimulai ketika dakwah Nabi mulai terdengar di tempat-tempat umum. Para pemuka Quraisy bersepakat untuk memberi pelajaran kepada pengikut-pengikut lemah agar mereka kapok dan meninggalkan Islam. Keluarga Yasir menjadi sasaran empuk. Mereka ditarik keluar ke tengah padang pasir Mekah yang membara. Panas matahari menyengat langsung tanpa penghalang. Tanah di bawah kaki terasa seperti bara, sementara udara panas membakar kulit. Riwayat menyebutkan bahwa mereka dipakaikan baju besi yang dipanaskan, membuat tubuh seperti terpanggang dari luar dan dalam. Kadang mereka diikat pada tiang atau batu besar di bawah terik matahari. Tidak diberi air minum. Cambuk mendarat berkali-kali di tubuh mereka, meninggalkan luka memar dan sobekan kulit. Pukulan keras dari tangan atau tongkat para penyiksa bukan hanya menyakitkan secara fisik, tetapi juga menguji keteguhan mental. Bagi orang tua seperti Yasir dan Sumayyah, siksaan ini jauh lebih berat. Namun, di tengah penderitaan itu, iman mereka tetap kokoh. Ammar sendiri mengalami siksaan yang tidak kalah kejam. Kadang beliau dipaksa berdiri di atas batu panas. Kadang beliau ditindih dengan batu besar agar tidak bisa bergerak, sambil dipaksa mencaci Rasulullah atau menyebut berhala-berhala Quraisy.
Dalam salah satu momen yang diabadikan oleh sejarah, Rasulullah melewati tempat keluarga Yasir disiksa. Dengan hati yang pilu beliau berkata, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Ucapan ini bukan sekedar penghiburan. Ia adalah janji dari seorang nabi yang dijamin kebenarannya. Bagi keluarga Yasir, kata-kata ini menjadi sumber kekuatan yang membuat mereka bertahan meski tubuh mereka lemah dan luka-luka menganga. Tekanan mental tidak kalah berat dibandingkan siksaan fisik. Tawaran-tawaran untuk kembali ke agama nenek moyang datang dengan iming-iming kebebasan. Abu Jahal dan orang-orangnya mengatakan, "Tinggalkan Muhammad, maka kalian akan kami biarkan hidup tenang." Namun, baik Yasir maupun Sumayyah menolak dengan tegas. Ammar yang lebih muda dan memiliki fisik sedikit lebih kuat, tetap menjadi target penyiksaan berulang. Pada suatu kesempatan, di bawah tekanan yang luar biasa, beliau sempat mengucapkan kata-kata yang menyenangkan para penyiksa demi menyelamatkan nyawanya. Namun, hatinya tetap penuh iman. Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 106 yang memberi keringanan bagi orang yang dipaksa mengucapkan kekufuran sementara hatinya tetap teguh dalam iman. Penyiksaan yang menimpa keluarga Yasir berulang bukan hanya sehari atau seminggu, tetapi berbulan-bulan. Setiap hari adalah ujian baru. Tubuh mereka semakin lemah, tetapi keyakinan mereka semakin kuat. Keluarga ini akhirnya dikenal di kalangan sahabat sebagai simbol kesabaran dan keteguhan iman. Apa yang Quraisy anggap sebagai kemenangan, yakni mematahkan semangat mereka, justru menjadi bukti bahwa Islam telah menanamkan kekuatan luar biasa pada hati manusia biasa. Kekuatan yang tidak bisa dipatahkan oleh panas, cambuk, atau hinaan. Syahidnya ayah dan ibu Ammar. Siksaan terhadap keluarga Yasir tidak berhenti di batas yang bisa ditanggung manusia. Hari demi hari, mereka dijemur di bawah terik matahari Mekah. Cambuk, tendangan, dan hinaan menjadi makanan rutin. Tidak ada rasa iba dari para algojo dari Bani Maksum. Bahkan bagi mereka, memperpanjang penderitaan keluarga ini adalah bentuk hiburan dan unjuk kekuasaan. Yasir bin Amir yang usianya sudah tua merasakan penderitaan paling berat. Tubuhnya semakin lemah, otot-ototnya kehilangan tenaga, kulitnya penuh luka, dan nafasnya sering terengah-engah. Namun mulutnya tetap basah dengan kalimat tauhid. Riwayat menyebutkan bahwa beliau wafat di bawah siksaan panjang itu. Tidak ada catatan yang menggambarkan momen detail detik terakhirnya, tetapi jelas bahwa beliau meninggal sebagai syahid di jalan Allah. Bagi Quraisy, kematian Yasir bukanlah masalah. Mereka menganggapnya sekedar hilangnya satu orang lemah. Namun bagi umat Islam, itu adalah kehilangan besar. Yasir tercatat dalam sejarah sebagai salah satu sahabat senior yang meninggal mempertahankan iman tanpa pernah mengingkari keyakinannya. Setelah Yasir wafat, kemarahan Abu Jahal justru semakin menjadi-jadi. Target berikutnya adalah Sumayyah binti Khayyat, istri Yasir. Sumayyah sudah terkenal di mata penyiksa sebagai wanita yang keras hati. Meski tubuhnya ringkih dan sudah renta, beliau tidak pernah menunjukkan rasa takut di hadapan Abu Jahal. Suatu hari, di tengah siksaan, Abu Jahal mendekati Sumayyah. Ia mencoba membujuknya untuk meninggalkan Rasulullah dan menjanjikan kebebasan jika beliau mau kembali kepada agama nenek moyangnya. Namun, jawaban Sumayyah justru memancing kemarahan lebih besar. Beliau menolak mentah-mentah dan mengecam keangkuhan Abu Jahal. Riwayat sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan disebutkan oleh para ulama sirah mengabadikan momen tragis itu. Abu Jahal menusukkan tombaknya ke tubuh Sumayyah sebagai puncak kebiadaban dan penghinaan. Tusukan itu menembus tubuhnya, membuat darah mengalir deras, dan beliau pun gugur di tempat. Dengan itu, Sumayyah menjadi wanita pertama yang syahid dalam Islam.
Peristiwa ini menyebar cepat di kalangan kaum muslimin. Bagi Ammar, itu adalah pukulan paling menyakitkan dalam hidupnya. Beliau telah kehilangan ayah dan ibunya. Keduanya mati di hadapan matanya sebagai korban kebrutalan Quraisy. Namun, justru dari tragedi itu, imannya semakin kokoh. Ammar tidak pernah menaruh kebencian pribadi semata terhadap para pembunuh orang tuanya. Yang beliau benci adalah kekufuran dan kezaliman yang melahirkan perbuatan itu. Beliau memahami bahwa kematian ayah dan ibunya bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari kemuliaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan Rasulullah sebelumnya, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah surga," menjadi pegangan yang menguatkan hatinya. Sejak hari itu, keluarga Yasir menjadi simbol kesabaran di tengah penderitaan. Nama mereka disebut oleh para sahabat sebagai teladan keteguhan iman. Syahidnya Yasir dan Sumayyah juga menjadi titik balik penting dalam sejarah dakwah Islam awal. Peristiwa itu menegaskan bahwa perjuangan ini memiliki harga mahal, yaitu nyawa, darah, dan air mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membalas kekejaman itu secara fisik saat di Mekah, karena perintah Allah saat itu adalah bersabar dan menahan diri. Namun, beliau memuliakan nama keduanya, mendoakan mereka, dan menguatkan Ammar untuk tetap melangkah di jalan Allah. Ammar pun bersumpah dalam hatinya bahwa perjuangan orang tuanya tidak akan berakhir sia-sia. Hijrah ke Madinah dan masa pembangunan. Setelah bertahun-tahun berada di bawah tekanan dan siksaan di Mekah, datanglah perintah Allah untuk berhijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk pindah ke Madinah. Saat itu dikenal dengan nama Yatsrib, sebagai tempat baru untuk membangun masyarakat Islam yang bebas dari penindasan Quraisy. Bagi Ammar bin Yasir, perintah ini adalah kesempatan untuk memulai babak baru setelah kehilangan kedua orang tuanya. Hijrah ke Madinah bukan perjalanan mudah. Jaraknya sekitar 450 km, melampaui padang pasir tandus, melewati wilayah yang berpotensi berbahaya karena suku-suku yang tidak semua bersahabat dengan kaum muslimin. Namun, semangat iman mengalahkan rasa takut. Ammar melakukan perjalanan itu dengan tekad kuat, meninggalkan semua yang tersisa di Mekah demi mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di Madinah, Rasulullah langsung memulai misi besar, yaitu membangun Masjid Nabawi. Masjid ini bukan hanya tempat sholat, tetapi juga pusat pemerintahan, tempat belajar, dan titik persatuan umat Islam. Semua sahabat terlibat dalam pembangunannya, tanpa memandang status atau kedudukan. Ammar bin Yasir menonjol di antara mereka. Riwayat sahih dari Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa Ammar bekerja tanpa kenal lelah. Beliau mengangkat batu-batu besar di kedua bahunya, sementara sahabat lain biasanya membawa satu batu di satu bahu. Keringatnya bercucuran, tubuhnya berdebu, tetapi beliau tidak berhenti. Melihat hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, "Celakalah Ammar, ia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Ia akan mengajak mereka kepada surga, tetapi mereka akan mengajaknya kepada neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ucapan ini adalah nubuah yang kelak akan terbukti puluhan tahun kemudian di Perang Siffin. Namun saat itu, para sahabat belum memahami sepenuhnya makna dari kata-kata tersebut. Kedekatan Ammar dengan Rasulullah semakin kuat di Madinah. Beliau bukan hanya seorang sahabat biasa, tetapi juga termasuk sahabat yang mendapat kepercayaan untuk ikut dalam berbagai urusan penting. Beliau sering hadir di majelis Nabi, menyimak wahyu, dan ikut menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat. Dalam keseharian, Ammar dikenal sederhana, tidak pernah memanfaatkan kedekatannya dengan Rasulullah untuk kepentingan pribadi. Beliau lebih suka berada di tengah-tengah pekerjaan, membantu membangun, memperbaiki, dan menolong siapapun yang membutuhkan. Para sahabat utama seperti Abu Bakar Asy-Shiddiq,
Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, mengenal Ammar sebagai pribadi yang tulus. Beliau tidak pernah mencari posisi atau kekuasaan, tetapi selalu siap mengambil tanggung jawab jika diminta. Keberaniannya di medan perang, ketegasannya dalam menegakkan kebenaran, dan kesabarannya dalam menghadapi kesulitan membuatnya dihormati oleh seluruh kaum muslimin. Masjid Nabawi akhirnya berdiri kokoh di atas tanah yang dibeli dari dua anak yatim Bani Najjar. Bangunan ini sederhana, tiangnya dari batang kurma, atapnya dari pelepah, dan lantainya dari tanah. Namun dari tempat inilah peradaban Islam mulai berkembang. Ammar bin Yasir menjadi bagian dari tonggak sejarah itu. Bukan di barisan depan politik atau kekuasaan, tetapi di garis depan kerja keras yang membangun pondasi umat. Masa awal di Madinah ini adalah masa penuh optimisme. Kaum muslimin kini memiliki rumah, pusat ibadah, dan ruang untuk tumbuh. Namun, mereka juga tahu bahwa ancaman Quraisy tidak berhenti. Sebentar lagi, Ammar akan kembali ke medan yang lebih berat, medan perang yang mempertahankan agama yang baru tumbuh ini. Kiprah di perang-perang besar. Masa di Madinah tidak berjalan lama dalam ketenangan. Ancaman Quraisy segera datang setelah hijrah. Perang pertama dalam sejarah Islam pun pecah, Perang Badar pada tahun kedua Hijriyah. Jumlah pasukan Muslim hanya sekitar 313 orang, berhadapan dengan 1000 pasukan Quraisy yang lengkap dengan senjatanya. Bagi Ammar bin Yasir, ini bukan sekedar pertempuran. Ini adalah kesempatan untuk menuntut balas atas kebiadaban Quraisy terhadap kedua orang tuanya, sekaligus membuktikan bahwa Islam tidak akan tunduk di bawah tekanan. Di medan Badar, Ammar bertempur dengan keberanian luar biasa. Riwayat menyebutkan beliau berada di barisan depan bersama para sahabat senior. Pedangnya terhunus, serangannya cepat, dan langkahnya tegap. Beliau tidak hanya mengincar kemenangan militer, tetapi juga memerangi simbol kesombongan Quraisy. Ketika pertempuran usai, kemenangan gemilang berada di pihak kaum muslimin. Bagi Ammar, ini adalah bukti nyata bahwa pertolongan Allah datang bagi mereka yang sabar dan teguh. Tahun berikutnya, Perang Uhud pecah. Kali ini pasukan Quraisy datang dengan jumlah yang lebih besar untuk membalas kekalahan mereka di Perang Badar. Ammar kembali berada di medan tempur. Ketika sebagian pasukan Muslim goyah akibat serangan balik Quraisy dan tersebar karena isu wafatnya Nabi, Ammar termasuk di antara sahabat yang tetap bertahan di sisi Rasulullah. Meski terluka, beliau terus melindungi Nabi dengan tubuhnya, menunjukkan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Kemudian di Perang Khandaq pada tahun kelima Hijriyah, kaum muslimin menghadapi koalisi besar Quraisy dan sekutunya. Rencana Salman Al-Farisi untuk menggali parit di sekeliling Madinah disetujui oleh Nabi. Dan Ammar termasuk di antara pekerja paling giat menggali parit tersebut. Beliau tidak hanya berkontribusi di medan fisik, tetapi juga ikut menjaga parit dari serangan mendadak. Dalam suhu dingin dan perut lapar, beliau tetap bekerja sambil mengumandangkan takbir. Di mata sahabat lain, Ammar adalah sosok yang tidak mengenal kata menyerah. Waktu berlalu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dan masa perang melawan para pemberontak murtad pun dimulai. Salah satu pertempuran terbesar adalah Perang Yamamah melawan pasukan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu dari Bani Hanifah. Perang ini terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid. Pasukan Musailamah sangat besar jumlahnya dan pertarungan berlangsung sengit. Ammar bin Yasir yang saat itu sudah tidak muda lagi tetap berada di barisan depan. Riwayat menyebutkan bahwa beliau memanjat batu besar untuk memimpin pasukan muslimin, mengangkat suara takbir agar pasukan tetap semangat. Di tengah pertempuran, telinganya terluka parah, hampir putus. Namun, beliau tidak mundur. Beliau membalut telinganya dengan kain, lalu kembali bertempur seolah tidak merasakan sakit.
Perang Yamamah menjadi salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah awal Islam. Banyak sahabat penghafal Al-Quran gugur di sana. Namun, kemenangan akhirnya diraih oleh pasukan muslimin dan Musailamah tewas. Keberanian Ammar di Yamamah menjadi bagian penting dari kisah heroik generasi sahabat. Bukti bahwa usianya yang tidak lagi muda tidak mengurangi ketangguhannya. Sepanjang semua pertempuran ini, Badar, Uhud, Khandaq, Yamamah, Ammar bin Yasir selalu menunjukkan ciri khasnya, yaitu keberanian, keteguhan, dan kesetiaan pada kebenaran. Beliau tidak pernah mundur dari garis depan, tidak pernah takut menghadapi resiko nyawa. Bagi Ammar, medan perang bukan tempat mencari kemuliaan pribadi, tetapi medan untuk menegakkan kalimat Allah. Perjalanan panjang ini membentuk reputasinya di kalangan sahabat. Mereka mengenal Ammar bin Yasir bukan hanya sebagai anak Yasir dan Sumayyah, tetapi sebagai pejuang sejati yang mengorbankan segalanya demi Islam, dari masa muda hingga usia tuanya. Akhir hayat dan pemenuhan nubuah. Waktu terus berlalu. Ammar bin Yasir melewati masa kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Beliau tetap dikenal sebagai sahabat senior yang berpegang teguh pada kebenaran, tanpa mencari kepentingan pribadi. Namun, fitnah besar yang pernah diperingatkan Rasulullah akhirnya datang setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah menggantikan Sayyidina Utsman. Situasi politik saat itu sangat tegang. Sebagian pihak menuntut agar para pembunuh Sayyidina Utsman segera dihukum. Sementara Sayyidina Ali berpendapat untuk menunda eksekusi hingga keadaan stabil agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar. Perbedaan pandangan ini memicu konflik antara Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam sekaligus kerabat Sayyidina Utsman. Ammar bin Yasir memilih berada di pihak Sayyidina Ali. Bagi Ammar, Sayyidina Ali adalah khalifah sah yang dibaiat oleh mayoritas kaum muslimin, dan loyalitasnya kepada pemimpin yang sah adalah prinsip yang beliau pegang. Selain itu, kedekatan Ammar dengan Sayyidina Ali bukan hanya hubungan politik, tetapi juga hubungan persaudaraan dalam Islam yang sudah terjalin sejak masa Nabi. Konflik ini memuncak dalam Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Dua pasukan muslim berhadapan, pasukan Sayyidina Ali di satu sisi dan pasukan Muawiyah di sisi lain. Pertempuran berlangsung sengit selama berhari-hari, dengan korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Di tengah pertempuran itu, nubuah Rasulullah yang pernah diucapkan di Madinah menjadi kenyataan. Dulu, saat membangun Masjid Nabawi, Rasulullah bersabda kepada Ammar, "Celakalah Ammar, ia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Ia mengajak mereka kepada surga, tetapi mereka mengajaknya kepada neraka." Hadis ini dipahami oleh banyak sahabat sebagai tanda bahwa pihak yang membunuh Ammar adalah pihak yang keliru. Namun, pada masa Perang Siffin, sebagian pasukan Muawiyah menafsirkan lain. Mereka beralasan bahwa yang membunuh Ammar adalah pihak yang membawanya ke medan perang. Perbedaan penafsiran inilah yang membuat fitnah semakin rumit. Riwayat menyebutkan bahwa Ammar saat itu berusia 93 tahun, atau ada riwayat lain yang mengatakan 91 tahun. Meski sudah renta, semangat juangnya sama seperti saat beliau masih muda. Beliau turun ke medan perang, memegang pedang, dan memberi semangat kepada pasukan Sayyidina Ali. Suara lantangnya terdengar jelas di tengah hiruk-pikuk pertempuran, mengajak manusia untuk tetap berperang kepada kebenaran. Namun, di tengah pertempuran sengit itu, tombak musuh menembus tubuhnya. Ammar jatuh tersungkur di medan Siffin. Sahabat-sahabatnya segera menghampiri, namun nyawanya tidak terselamatkan. Dengan syahidnya Ammar, nubuah Nabi terbukti sepenuhnya di hadapan kedua pasukan. Jenazah Ammar bin Yasir dimakamkan di Siffin. Tidak ada pusara megah, hanya tanah sederhana yang menjadi tempat peristirahatan terakhir seorang pejuang.
yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk Islam. Dari masa Mekah yang penuh siksaan, perang demi perang, hingga fitnah besar di akhir hayatnya, warisan Ammar bin Yasir bukan sekedar kisah kepahlawanan di medan perang. Beliau adalah teladan tentang kesabaran, tentang keberanian, dan tentang kesetiaan kepada kebenaran. Bahkan ketika kebenaran itu berada di tengah pusara fitnah yang membingungkan banyak orang. Namanya akan selalu disebut ketika umat Islam mengenang para sahabat yang berjuang tanpa pamrih hingga akhir hayat. Pelajaran dari kisah Ammar bin Yasir: pertama, kesabaran dalam ujian adalah kunci kemenangan. Ammar dan keluarganya mengalami siksaan fisik dan mental yang luar biasa di Mekah. Namun, mereka tidak mundur dari iman. Ini mengajarkan bahwa kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi keteguhan hati dalam mempertahankan kebenaran di tengah tekanan. Kedua, iman lebih berharga daripada nyawa. Yasir dan Sumayyah wafat sebagai syuhada, membuktikan bahwa menjaga iman lebih utama daripada mempertahankan hidup dalam kekufuran. Mereka menjadi simbol pengorbanan tertinggi di jalan Allah. Ketiga, kerja keras untuk Islam adalah bagian dari ibadah. Di Madinah, Ammar mengangkat batu demi batu membangun Masjid Nabawi. Ternyata, jihad tidak hanya di medan perang, tapi juga dalam membangun peradaban umat. Keempat, kebenaran tetap harus diikuti meski terjadi fitnah besar. Di Perang Siffin, Ammar memegang teguh prinsipnya mendukung khalifah yang sah, meskipun situasi politik sangat rumit. Ini menunjukkan pentingnya berpihak pada kebenaran meski tidak populer. Yang kelima, janji Rasulullah pasti terbukti. Nubuah Rasulullah tentang kematian Ammar di tangan kelompok pemberontak terbukti puluhan tahun kemudian. Ini menguatkan keyakinan kita bahwa semua sabda beliau adalah benar dan akan terjadi sebagaimana disampaikan. Yang keenam, warisan terbesar adalah keteladanan, bukan kekayaan. Ammar tidak meninggalkan harta atau jabatan tinggi. Beliau meninggalkan teladan kesabaran, keberanian, dan kesetiaan yang terus dikenang hingga hari ini. Subhanallah, itulah kisah perjuangan Ammar bin Yasir, seorang sahabat Nabi yang hidupnya diwarnai ujian, pengorbanan, dan keteguhan hingga akhir hayat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kesabaran beliau, keberaniannya, dan kesetiaannya kepada kebenaran. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat dengan penuh keikhlasan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk terus belajar, terus mencari kebenaran, dan terus meneladani generasi terbaik umat ini. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.